Oke, baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Ahmad Malevi dengan NIM 163251086 di mata kuliah pemrograman dasar dari kelas RKA 2. Hari ini saya akan membahas hasil dari learning journal saya berdasarkan objektif, aktivitas, dan juga jawaban dari soalan yang diberikan. Oke, lanjut ke objektifnya, yaitu memahami konsep dasar berpikir dengan logika melalui step by step dalam algoritma dan juga flowchart untuk memecahkan suatu permasalahan. Analisis struktur masalah dengan lebih jelas dan juga menjadi dasar dalam memberikan ide yang lebih baik. Pengembangan pseudocode, algoritma, dan flowchart menjadi sebuah fundamental atau dasar-dasar dalam suatu dasar pemrograman. Nah, jika kalian bertanya, apa sih pseudocode itu? Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode berisi sebuah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang memakai struktur sederhana dari berbagai bahasa pemrograman. Tapi, bahasa tersebut juga ditujukan agar bahasa itu dapat dibaca oleh manusia. Selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis yang merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah step by step dari program dan juga hubungan dari proses beserta pernyataannya. Selanjutnya, saya akan membacakan aktivitas, yaitu mengkaji pengertian logika dan algoritma, serta menganalisis 5 syarat utama algoritma yang efektif. Mengidentifikasi berbagai simbol standar dalam flowchart, serta memahami fungsi masing-masing simbol dalam mempresentasikan alur instruksi secara visual. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah logis beserta diagram alir yang menggambarkan proses menabung melalui terbang secara berurutan. Lalu yang keempat, mengembangkan algoritma dan pseudocode untuk menentukan suatu bilangan tersebut ganjil ataupun genap dengan menggunakan operasi sistem pembagian. Lalu kelima, membuat flowchart proses pembuatan kopi yang dilengkapi mekanisme pengecekan tingkat kemanisan menggunakan struktur perulangan atau looping. Dan yang terakhir, merancang flowchart dengan logika berbanding secara bertahap untuk mengurutkan 3 buah angka yang diberikan secara acak. Kita lanjut ke pertanyaan. Buatkan algoritma dalam bahasa deskriptif dan flowchart untuk kegiatan mengambil dan juga menabung uang di bank melalui teller. Di sini ada susunannya dan berikut adalah flowchartnya. Oke, dimulai dari start yang menggunakan terminator sebagai permulaan dari program. Selanjutnya adalah bentuk kotak, yaitu proses dengan mengambil nomor antrian lalu mengisi formulir kebutuhan, menunggu nomor panggilan antrian. Selanjutnya ada proses melalui data atau menginput output data, suatu informasi yang diinput atau di output. Lalu masuk ke jenis transaksi yang merupakan desisi atau perbandingan pernyataan yang untuk memilih ambil ataupun memilih nabung. Untuk menabung, kita menyerahkan uang tersebut kepada teller bank dan meneruskan bukti tersebut, bukti transaksi dan juga buku tabungan. Atau ambil untuk menunggu teller memproses penarikan dengan step selanjutnya yang sama dan diakhiri oleh terminator akhir program, finish. Selanjutnya, algoritma dalam bahasa deskriptif dan pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Di sini menggunakan bahasa C++.
Langsung ke fungsinya, yaitu read bilangan, sisa bilangan dibagi 2. Jika sisa sama dengan 0 lalu hasilnya genap atau hasil ganjil, ditulis hasilnya. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu flowchart untuk membuat proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Kita start mulai dengan terminator sebagai perumahan program. Lanjut ke input auto data, itu siapkan dan juga masukkan kopi, gula ataupun air panas dan juga air panas. Lalu memprosesnya, kantung gula hingga gelas hingga merata, cicipi kopi dan cek apa kopi tersebut sudah manis atau belum. Jika belum, lanjut ke step awal dengan menginput data baru yang stepnya sama, yaitu siapkan dan masukkan kopi juga. Jika sudah, kopi manis siap disajikan. Lalu selesai, finish. Selanjutnya membuat flowchart mengurutkan 3 bilangan acak. Start, input data, masukkan nilai A, B, dan juga C. Selanjutnya di sisi, apakah A lebih dari B? Jika tidak, nilai A ditukar dengan nilai B. Jika ya, apakah A lebih besar dari C? Jika tidak, menukar nilai A dan juga nilai C. Jika ya, B lebih besar dari C. Jika tidak, menukar nilai B dan nilai C. Jika ya, mencetak nilai A, B, dan juga C. Lalu finish. Seperti di sini ada sedikit kesalahan, tidak ada lakmana di sini. Ya, mungkin itu saja penjelasan flowchart dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya itu. Sekian, terima kasih.